Halo teman-teman semuanya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya mahasiswi UINSA Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nama saya Elsa Fira Asanti dengan nomor NIM 080402211116 dari Prodi Akuntansi kelas 1D. Siapa sih yang nggak tahu perusahaan satu ini? Pasti kalian semua tidak asing dengan Shopee. Ya, kali ini saya akan memberikan informasi dan menjelaskan lebih dalam tentang perusahaan Shopee. Ayo mencari tahu apa itu Shopee, simak videonya sampai selesai ya. Legalitas perusahaan. PT Shopee International Indonesia. Nama perusahaan Shopee, alamatnya berada di Century Place Tower, lantai 26 SCB di Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 52-53, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Websitenya yaitu shopee.co.id. PT Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang website dan aplikasi e-commerce secara online. Shopee merupakan e-commerce yang menawarkan berbagai produk barang yang ditawarkan seperti pakaian wanita, pakaian pria, barang elektronik, alat rumah tangga, dan kebutuhan olahraga. Shopee ingin mendukung pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Pertama kali masuk Indonesia pada Desember 2015 dan memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta. Visi misi perusahaan Shopee, visinya yaitu menjadi mobile marketplace nomor 1 di Indonesia. Misinya yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Profil perusahaan. Shopee pertama kali dikenalkan kepada publik pada bulan Desember tahun 2015 dan hadir di negara Singapura. Shopee datang sebagai pasar mobile sentris tinggi yang memiliki sosial pertama sebagai tempat di mana pengguna bisa mencari, belanja, dan menjual barang dagangan. Shopee hadir dengan metode pembayaran yang aman dan nyaman, sehingga membuat belanja online menjadi mudah, baik bagi para pengguna maupun pembeli. Setelah Shopee sukses di negara Singapura, pusat Shopee melakukan ekspansi ke beberapa negara tetangga lain yang berada di Asia. Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Taiwan, dan Indonesia. Pasti kalian bertanya-tanya, siapa sih pendiri Shopee? Shopee merupakan e-commerce yang didirikan pertama kali pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee adalah pusat perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah naungan SEA Group. Sebelumnya dikenal sebagai Garena. Siapa pemimpin Shopee Indonesia? Shopee dipimpin oleh Chris Feng, seorang pengusaha muda asal Singapura. Beliau adalah salah satu mantan karyawan roket internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada. Seperti apa sih konsep model bisnis Shopee? Pada awal kemunculannya, marketplace ini mengusung model bisnis pelanggan untuk pelanggan atau yang biasa disebut dengan customer to customer. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu terbentuklah Shopee Mall. Sejak saat itu, model bisnisnya berubah menjadi bisnis untuk pelanggan atau yang biasa disebut dengan business to customer dan model hybrid C2C. Berikut adalah tampilan utama situs web Shopee di Android dan di komputer. Analisis keuangan. Pendapatan Shopee diprediksi sekitar 64,5 triliun hingga 67,3 triliun pada tahun 2021. Diproyeksi tumbuh 112,3% secara tahunan. Sepanjang tahun lalu, pendapatan Shopee meningkatkan 159,8% menjadi 31,5 triliun. Jika dihitung dengan insentif penjualan bersih, maka nilainya mencapai 35,8 triliun. Namun, pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBITDA negatif sebesar 18,6 triliun. Kerugiannya meningkat dibandingkan 2019 yang mencapai 14,3 triliun. Khusus pada kuartal 4 2020, EBITDA yang disesuaikan minus sebesar 6,1 triliun. Nilainya juga meningkat dibandingkan 2019 yang sebesar 4,4 triliun. Meski begitu, pesanan kotor di Shopee sepanjang tahun lalu naik 132,8% menjadi 2,8 miliar. Pada kuartal akhir saja jumlahnya mencapai 1 miliar. Dari jumlah pada kuartal 4 tersebut, 430 juta lebih diantaranya berasal dari Indonesia. Rata-rata harian meningkat 1.285 menjadi 4,7 juta.
Nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value meningkat 101,1% menjadi 507,1 triliun sepanjang tahun lalu. Khusus pada kuartal 4 2020 nilainya sebesar 170,5 triliun. Di sini terdapat dua gambar grafik. Gambar pertama menjelaskan Shopee menduduki peringkat pertama di Indonesia dari sisi jumlah kunjungan. Dan untuk gambar kedua menjelaskan Shopee unggul di Asia Tenggara. Investor Shopee. Shopee telah memperoleh suntikan modal dari SEA sebesar 575 juta US dollar. Nilai tersebut setara dengan 8,1 triliun. Proses investasi. Pada awalnya SEA tak berniat melakukan investasi senilai 575 juta US dollar. Penawaran pertama mereka jatuh di angka 400 juta US dollar. Setelah melalui negosiasi dan diskusi lebih jauh, nilai tersebut naik menjadi 500 juta US dollar. Selanjutnya, guna meningkatkan nilai lebih tinggi, saya memberi opsi Greensway bagi pembeli saham pertama sebesar 15%. Pada akhirnya, pembeli pertama tersebut ditemukan dan penawaran naik menjadi 575 juta US dollar. Analisis pemasaran. Analisis pemasaran dibagi menjadi dua, yaitu strategi pemasaran dan target market. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran dari perusahaan Shopee dan target market dari perusahaan Shopee. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh Shopee yaitu menggunakan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun bauran promosi yang diterapkan oleh Shopee yaitu 1. Periklanan atau advertising, 2. Promosi penjualan atau sales promotion, ketiga hubungan dengan masyarakat atau public relation. Periklanan atau advertising. Periklanan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan dari barang atau jasa yang ditawarkan. Dengan iklan yang dilakukan oleh Shopee ini memiliki dampak yang sangat signifikan karena dengan iklan masyarakat di berbagai kalangan akan lebih mengetahui tentang aplikasi Shopee ini. Shopee menempati urutan teratas dengan pengeluaran dana iklan terbanyak yang meliputi iklan di televisi, billboard, brand ambassador, dan sponsor. Selama periode Januari hingga November 2019, Shopee menduduki urutan nomor 1 dengan total belanja iklan sebesar 825,62 miliar. Pengeluaran tersebut terbilang wajar mengingat acara yang dilakukan Shopee memang terbilang besar seperti Shopee 11 Pixel, Shopee 12 Pixel, dan Shopee Liga 1 2019. Total iklan Shopee yang tayang di televisi periode Januari hingga November 2019 sebanyak 20.757 iklan. Metode periklanan pertama yang dilakukan oleh Shopee yaitu dengan memasang billboard. Pada tanggal 8 Januari 2019, perusahaan Shopee memasang iklan kreatif berupa New Year Sale pada iklan billboard Pondok Indah. Tetapi iklan tersebut menuai banyak kontra karena mereka menyiasati anggota tubuh personil Blackpink yang dianggap mengumbar aurat dan tidak sesuai dengan budaya kita. 2. Instagram. Pemasangan iklan melalui Instagram official seperti menginfokan acara yang akan dilakukan oleh Shopee dan promo-promo yang sedang berlaku pada aplikasi Shopee. 3. Brand Ambassador. Brand Ambassador adalah ikon budaya atau identitas di mana mereka bertindak sebagai alat pemasaran yang mewakili pencapaian individualisme, ketenaran manusia, dan pemasaran suatu produk. Artis papan atas kelas dunia dapat menjadi salah satu sarana promosi bagi suatu perusahaan. Shopee sendiri menjadikan Blackpink sebagai brand ambassador mereka supaya Shopee dapat dikenal luas oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain Blackpink, ada pun Cristiano Ronaldo yang pernah menjadi brand ambassador dari Shopee. Promosi penjualan atau sales promotion. Pada promosi penjualan, perusahaan Shopee menggunakan alat promosi seperti kupon, diskon, dan pertandingan. Hal ini bertujuan agar cepat menarik minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi Shopee sebagai alat belanja online. Metode promosi penjualan yang pertama yaitu memberikan kupon gratis ongkir. Dengan memberikan berbagai voucher seperti gratis ongkir terhadap pembelian produk di Shopee tentu akan mempengaruhi pelanggan untuk menggunakan platform Shopee sebagai aplikasi belanja yang lebih hemat biaya. 2. Dengan cara memberikan kupon potongan harga dan cashback. Dengan memberikan banyak voucher menarik selain gratis ongkir, Shopee juga memberikan voucher potongan harga serta cashback yang menarik untuk para pembelinya. 3. Mengadakan giveaway. Pengadaan giveaway memang sedang tren dilakukan oleh berbagai kalangan, sama halnya dengan Shopee. Dengan mengadakan giveaway ini, Shopee akan dilihat oleh lebih banyak orang dan mengundang minat untuk mengikuti giveaway ini.
Dengan demikian, Shopee dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Hubungan dengan masyarakat atau public relation. Kegiatan publikasi Shopee yaitu dengan membuat website perusahaan yang beralamatkan di https://career.shopee.co.id. Website tersebut memberikan tentang informasi mengenai Shopee Indonesia mulai dari profil singkat perusahaan, lowongan pekerjaan, lokasi kantor hingga kontak perusahaan. Shopee Indonesia juga sering mengadakan promo menyesuaikan dengan tanggal dan bulan yang sama. Metode hubungan dengan masyarakat yang pertama dilakukan oleh Shopee yaitu mengadakan pertandingan. Dengan mengadakan pertandingan ini, Shopee tidak hanya mendapatkan pelanggan baru, tetapi juga dapat membantu bidang olahraga Indonesia agar dapat berkembang. 2. Bekerja sama dengan para influencer atau YouTuber. Dalam berhubungan dengan masyarakat, perusahaan Shopee bekerja sama dengan para influencer atau YouTuber sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat guna membangun citra positif perusahaan. Target market. Target pasar Shopee adalah kaum perempuan. Hal ini karena pengguna e-commerce di Indonesia didominasi oleh perempuan, terutama perempuan usia muda. Perempuan juga suka berbelanja online dan offline. Shopee lebih memfokuskan kepada kebutuhan-kebutuhan perempuan seperti fashion dan produk kecantikan. Analisis SWOT. SWOT terbagi menjadi 4, yaitu strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, threat ancaman. Manfaat SWOT bagi perusahaan adalah sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Fungsi juga tujuan dari analisis SWOT adalah untuk menentukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan. Jadi, di sini saya akan membahas satu persatu analisis SWOT dari perusahaan Shopee. Pertama, strength atau kekuatan. Ada 6 kekuatan perusahaan Shopee. 1. Shopee dapat menjadi sumber pendapatan utama seseorang di masa mendatang karena kepopulerannya saat ini. 2. Shopee merupakan aplikasi belanja online yang cukup mudah diakses dan digunakan. 3. Shopee memiliki jaringan owner atau penjual yang tersebar luas di seluruh Indonesia. 4. Memiliki fitur chat yang dapat langsung menghubungkan pembeli dengan penjualnya. 5. Pilihan produk yang ditawarkan sangat banyak. 6. Memiliki banyak voucher gratis ongkir dan voucher belanja lainnya. Kedua, weakness atau kelemahan. Ada 4 kelemahan perusahaan Shopee. 1. Shopee hanya bisa dijangkau oleh masyarakat yang memiliki akses internet dan tidak bisa diakses oleh masyarakat di pedalaman. 2. Beberapa oknum penjual memasang foto produk yang tidak sesuai dengan produk aslinya. 3. Semakin jauh tempat pengiriman barang, maka semakin besar ongkos kirim barang yang dibeli. 4. Respon penjual dalam membalas chat dari pembeli terkadang kurang atau bahkan tidak merespon sama sekali. Ketiga, opportunity atau peluang. Ada 3 peluang perusahaan Shopee. 1. Penyediaan produk mengikuti perkembangan selera konsumen. 2. Fasilitas pelayanan customer setiap hari 24 jam. 3. Mempunyai jaringan penjual atau owner dari luar negeri sehingga membuat Shopee dapat berkesempatan untuk menjual produk dari luar negeri. Keempat, ada threat atau ancaman. Ada 4 ancaman perusahaan Shopee. 1. Adanya hacker atau pembajak dunia maya yang dapat merusak sistem Shopee. 2. Tidak adanya privasi karena data-data pelanggan akan diketahui untuk keperluan pengiriman. 3. Adanya kompetitor yang terus berkembang dengan inovasi-inovasinya. 4. Banyak mindset yang tetap menganggap belanja online sangat beresiko. Strategi pengembangan perusahaan. Dalam menghadapi e-commerce di Indonesia, strategi pengembangan perusahaan Shopee yaitu dengan cara menggunakan strategi komunikasi pemasaran yang menggunakan strategi tarik dan dorong, push and pull strategi. Yang pertama, push strategi. Push strategi berguna untuk memperkenalkan dan mempromosikan program yang dibuat Shopee kepada calon pengguna. Program bisa dibuat dengan dalam bentuk acara dan promosi penjualan. Strategi yang digunakan untuk mempromosikan program yang dibuat Shopee adalah melalui penggunaan media atau secara langsung. Push strategi digunakan agar calon pengguna menjadi tahu akan Shopee.
Push strategi dilakukan dengan cara membuat publikasi terkait program Shopee ke dalam media. Selain itu, Shopee juga membuat suatu acara atau event. 2. Pull strategi. Pull strategi berguna untuk menarik pengguna baru untuk mendatangi Shopee. Pull strategi yang digunakan berupa promosi penjualan, berupa potongan harga atau gratis ongkir kepada calon pengguna Shopee. Pull strategi digunakan agar calon pengguna tertarik untuk memakai Shopee setelah melihat program Shopee yang ada. Selain itu, strategi pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan Shopee adalah selalu memberikan upaya pembentukan kesadaran akan adanya aplikasi Shopee dengan cara membuat iklan dan program yang berkaitan dengan tren dan budaya di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang Shopee, sehingga masyarakat Indonesia akan tahu bahwa Shopee merupakan e-commerce sebagai tempat belanja online ternyaman dan terpercaya. Shopee mengadakan evaluasi yang diadakan oleh Shopee berupa weekly meeting dan evaluasi tahunan. Pada weekly meeting, diadakan evaluasi dengan cara mengadakan rapat untuk membahas suatu program seperti mengevaluasi perkembangan untuk event 12.12. Shopee juga mengadakan event tahunan yang membahas mulai dari pengembangan dan inovasi fitur ke depannya, agar pengguna tidak bosan, dan membahas perbandingan antara suatu program tahun ini dengan tahun sebelumnya. Shopee juga memunculkan inovatif baru seperti adanya penambahan fitur-fitur unik yang menarik calon pengguna aplikasi Shopee. Fitur-fitur unik menarik pada Shopee ada Shopee Tanam, Shopee Pay, Shopee Pay Later, Shopee Tangkap, Shopee Lempar, dan Goyang Shopee. Goodbye and thank you.